Baik, saudara sekalian, kita akan memulai kuliah PLTS atap atau PLTS rooftop. Ya, nanti ada boleh tanya apa aja menyangkut hal ini yang belum ngerti atau belum jelas. Oke, jadi di sistem PLTS atap kita melihat bahwa ada beberapa kemungkinan sistem itu dipasang di dalam hubungannya dengan jaringan listrik atau dia berdiri sendiri. Ya, seperti yang kita lihat di sini, seperti yang kita lihat di sini, misalkan, oke, Anda lihat ini ya, yang ini ya. Ini ada utility grids. Utility grids maksudnya adalah PLN kalau di Indonesia, ya. Lalu apalagi di sini ada rumah kita, rumah Anda, rumah saya, ya. Hubungan selama ini adalah PLTN langsung hubungkan listrik ke rumah kita sehingga kita menjadi pengguna atau customer. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, berjalannya teknologi, maka orang sudah bisa menggunakan solar panel atau panel surya. Saya cerita bagaimana prinsip kerjanya. Waktu itu 2 pekan yang lalu, dia menerima energi dari matahari, lalu menjadi listrik apa? Menjadi listrik DC, listrik yang searah. Searah dalam arti dia stabil sekali, besarnya tegangan, ya. Lalu arusnya sesuai dengan, jadi arus yang mengalir di sini itu berbanding lurus dengan tingkat iradiasi dari matahari. Makin terang, maka makin besar arusnya, makin redup, makin kecil arusnya. Tegangan tidak begitu banyak berpengaruh, ya, kecuali terjadi perubahan suhu yang signifikan di mana solar panel ini diletakkan. Sudah kita bahas juga, kalau suhu makin panas maka tegangan turun, suhu makin dingin tegangan menjadi naik, ya. Lalu diubah menjadi ke dalam sebuah alat namanya inverter. Inverter berguna untuk merubah tegangan DC tersebut menjadi menjadi tegangan bolak-balik, dan arusnya pun juga bolak-balik. Bolak-balik artinya bahwa dia mempunyai nilai 0, dia mempunyai nilai maksimum, dia mempunyai 0 lagi, dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini, maka kita melihat ada 2 buah dua buah anak panah, ya. Yang kita lihat yang ini dengan yang ini, ya. Kita lihat yang mana? Ya, kita lihat yang ini. Aduh. Bentar. Oke, yang ini ya, kelihatan nggak ya? Kita lihat yang ini ya, yang ini dengan yang ini. Yang ini berarti ya, kita lihat di sini ya. Kita lihat yang ini dulu ya, bahwa dia bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah yang ada di sini, ya. Listrik yang dipakai digunakan di sini. Tetapi kalau memang ternyata listrik di sini penghuninya sedikit, dalam arti yang menggunakan listrik sedikit, sedangkan mataharinya lagi banyak, lagi terang sekali, dan solar panelnya juga relatif banyak, maka dia bisa juga menuju kemari, ya, menuju kemari. Ya, jadi dia bisa ke sini, ya, dan juga bisa kemari. Oke. Nah, yang kemari, yang harusnya ke sana, ke jaringan listrik PLN, dia berarti disebut dengan dia sedang mengekspor power. Ya, alat ini atau sistem ini disebut dengan sistem net metering. Ya, net metering. Aduh, ya, net metering gitu ya. Nah, dia akan mencatat ini sampai
1 bulan penuh. Ya, mencatat ini. Nah, yang setiap yang diekspor ke sini itu dicatat oleh alat yang namanya smart metering lah boleh dibilangnya. Nah, dulu di beberapa tahun yang lalu di peraturan Kementerian SDM Permen ya, tahun 2018 ini mempunyai sebuah harga ya. Jadi kalau Anda mengekspor power dari rumah, Anda dihargai 0,69%, 0,69 atau 69% dari harga listrik yang Anda beli dari PLN. Jadi kalau kita beli listrik dari PLN ini, ya, kalau kita beli listrik dari PLN ini sampai ke rumah kita begini, kita bayar Rp1.400 per kilowatt hour. Ya, tetapi kalau kita jual atau kita ekspor ke jaringan listrik PLN, kita ekspor aja, kita nyebutnya segitu, kita ekspor ke jaringan listrik PLN, maka hanya dihargai 0,69-nya. Berarti sekitar berapa itu? 0,69 dikalikan 0,69 dikalikan 1.400, Rp966 per kWh. Oke, tapi sekarang semenjak keluar permen yang baru tahun 2021, ya, maka listrik yang kita ekspor ke PLN ini dihargai 100%. Ya, artinya apa? Per kilowatt hour-nya energi yang kita kirimkan itu senilai Rp1.400. Jadi kalau Anda pasang solar panel di sini dan bisa menghasilkan listrik dan kemudian diekspor ke jaringan PLN, misalkan Anda di rumah pada pergi, lalu listriknya buat apa? Ya udah diekspor ke jaringan PLN. Nanti itu akan menjadi pengurang biaya tagihan Anda. Gitu. Ini masih jarang orang yang ngerti. Padahal ini investasinya murah sekarang gitu ya. Tapi belum tahu dipasang, belum pernah masang. Gitu. Jadi itu sekarang kita punya permen yang baru tahun 2021. Gimana? Nah, tertarik ya untuk pasang PLTS atap? Gitu ya. Saya udah pasang, loh. Saya ngomong ini kan saya sudah pasang. Anda udah tahu itu. Oke, nah hari ini kita mau belajar tentang hari ini kita mau belajar apa saja sih komponen-komponennya dan gitu ya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang di sini kita lihat ada solar panel. Tidak ada PLN. Kenapa tidak ada PLN ya? Daerahnya kan jauh dari PLN, daerah terpencil. Maka kita melihat bahwa solar panel ini kemudian listriknya dihubungkan dengan alatnya dihubungkan di charge controller. Charge controller sudah sering saya katakan gunanya untuk memberikan pengamanan atau proteksi atau pencegahan dari sesuatu yang dapat membahayakan baterai seperti overcharging atau over discharging. Ya, dari baterai ini kemudian dihubungkan ke inverter, ini akan merubah tegangan yang ada di baterai ini. Ingat ya, tegangan yang ada di baterai ini yang di sini menjadi arus bolak-balik dan kemudian bisa dipakai di rumah. Nah, kita mau belajar ini hari ini. Bagaimana kita menentukan besarnya ini, besarnya kapasitas ini, dan besarnya ini, dan besarnya ini. Itu yang mau kita pelajari pada sore hari ini. Itu ya. Nah, tapi ada juga yang ketiga, jadi dia terhubung dengan jala-jala PLN rumahnya, tetapi dia juga punya baterai. Jadi sewaktu-waktu kalau PLN mati gitu ya, cek. Sekarang udah jarang PLN mati, alhamdulillah bagus gitu ya. Dulu ya masih sering, sekarang udah jarang banget ya. Kecuali di daerah saya nggak tahu ya. Nah dia listriknya bisa disimpan di baterai sini. Jadi baterai ini bisa menerima listrik dari dua. Pertama dari matahari, ya ketika siang hari lalu disimpan di sini. Lalu misalkan malam hari dia bisa kirim ke rumah. Atau juga pada malam hari ketika apa? Ketika matahari nggak ada tapi listrik dari PLN kita perintahkan untuk bisa charging ke sini. Jadi dari inverter ini masuk ke sini, dia simpan di baterai sini. Bisa juga begitu. Ini namanya bidirectional inverter. Kenapa dikata-kata bi? Bi itu artinya ya
dua arah ya, bidirectional ya. Jadi dia bisa dari PLN masuk ke inverter, lalu charge ke baterai, dan kemudian kalau PLN-nya mati, misalkan matahari juga lagi malam hari, apa yang terjadi? Maka dari baterai ini akan eject ke inverter, masuk ke rumah. Makanya disebut dengan bidirectional inverter. Nah, kalau ini bukan bidirectional inverter, ini inverter biasa, inverter grid tie inverter. Jadi inverter yang terhubung dengan jala-jala PLN. Tied di sini maksudnya itulah jala-jala PLN ya. Ya, di saluran PLN, terhubung dengan saluran PLN gitu. Maka kita lihat anak panahnya cuma searah gitu ya, masuk. Nah, kalau ini kan dua arah, ini dua arah, ini dua arah gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada ya? Jelas semua udah? Jelas Pak. Oke. Oke, syukurlah kalau jelas. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di kampus kita ada nggak contohnya? Kita udah pasang belum? Udah. Jadi Anda nanti mau site visit, inilah rumah 2 power yang saya bangun bersama tim dan juga bantuan dari temannya Pak Imansyah, Pak Sofwan, alumni teknik mesin. Mereka menyumbangkan dana, lalu kemudian kita bangun sebuah sistem yang rumah kecil di sini, rumahnya ada solar cell-nya, solar panelnya di sini, ada fuel cell-nya, ada bertenaga hidrogen juga di sini. Ini paling canggih yang ada di kampus adalah bangunan ini. Jadi kalau saya menilai bangunan mana yang paling canggih di UI, ya ini, bangunan ini. Bukan lihat jangan bangunannya, tapi sumber energinya. Matahari ada, baterai ada, dan punya fuel cell yang bertenaga hidrogen. Dan PLN. Jadi dia bisa memanfaatkan 4 sumber energi. Matahari, baterai, baterai, fuel cell, dan PLN. Bayangin, mana ada gedung di UI yang bisa kayak gitu? Nggak ada. Gedung ini doang yang bisa punya kayak gitu. Ya. Buat apa? Ya bisa buat macam-macam. Bisa buat charging motor listrik misalkan untuk skuter, ya kita nyoba skuter. Lalu yang kedua di atas gedung kita, gedung EC, ada 50 kW fotovoltaik di sana. Ini sumbangan dari sebuah perusahaan EPC yang cukup besar di Indonesia. Lalu yang kedua, nah ini juga saya dan teman-teman kolega dari Sky Energy, ya, bersama support dari Pak Dekan dan Pak Imansyah dan teman-teman, sehingga kita bisa membangun bifacial photovoltaik. Ini on grid, ya. Ini on grid sistem, artinya terhubung dengan jala-jala listrik PLN. Ini yang pertama juga di Indonesia, bifacialnya yang pertama ya, di Danau Mahoni. Oke. Lalu ada lagi yang baru nih, yang besar nih di gedung ISL. Ini di zamannya Pak Dekan, Pak Henry, Pak Nandi, Pak Imansyah dan teman-teman membangun ini 100 kW peak fotovoltaik. Ya, selnya belum dipasang. Ini yang paling besar yang ada di FT saat ini. Bagus ya. Anda boleh juga mungkin kemarin kita minta izin ke kampus kalau mau, boleh. Jadi kita mempunyai sistem yang sudah real, yang sudah nyata, enggak cuma teori, tapi kita bisa mengembangkan, melihat semua sistem yang ada di kampus UI ini. Ya, enggak, mungkin di kampus lain punya banyak yang kayak gini, tapi yang kayak gini nggak ada yang punya. Kayak gini apalagi nggak ada yang punya lagi. Cuma kampus kita yang punya, yang paling lengkap. Jadi Anda sayang, misalnya nggak belajar energi terbarukan ini, panel surya dengan benar-benar di sini. Rugi karena kita punya fasilitas yang lengkap. Oke, baik ya. Saya mau ganti slide dulu. Boleh silakan kalau ada pertanyaan, boleh sekaligus nanya-nanya nggak apa-apa. Mana dari file saya ya? Oke, ini. Udah terlihat belum? Udah terlihat belum Excel-nya? Sudah Pak. Nah, saudara sekalian, kita mau fokus di off-grid. Kenapa fokus di off-grid?
Karena off grid ini hitungannya bukan palingnya, agak rumit sedikitnya, tapi tidak susah. Ya kalau salah-salah ya wajar lah, namanya juga nggak pernah ngapalin. Saya sendiri nggak pernah ngapalin cara-caranya, cuma ya untuk kuliah ini aja ya, saya coba membuatkan Excel-nya ya. Kenapa kita fokus di sini? Karena kalau on grid system itu sangat gampang. Anda tinggal memasang solar panel sesuai dengan kemauan Anda. Dalam ini dibatasi oleh berapa sih daya listrik yang Anda pakai di rumah Anda, berapa? Ada yang 1.300, ya kan? Watt, ada yang 2.200, ada yang mungkin 3.000 sekian, ada juga yang mungkin yang 6.000 sekian, ya. Tapi rata-rata orang Indonesia di 1.300 atau di 2.200 VA, ya anggap aja lah kita sebut dengan 2.200 watt misalkan gitu, kita anggap cost-nya satu ya. Nah, jadi Anda tinggal pasang, Anda tinggal ngomong aja, saya mau beli solar panel untuk 2.200 watt pasang, karena itu batas maksimal orang pasang sesuai dengan kebutuhan atau rating PLN-nya di rumah Anda. Udah Anda beli inverter, selesai. Inverter yang kapasitasnya sekitar 2.000 watt, selesai. Karena listriknya mau Anda kalau lebih Anda kirim ke jaringan listrik, tapi kalau lagi butuh ya kita akan mendapatkan listrik dari PLN. Udah gitu aja. Sesederhana itu aja. Bahkan kalau di Jerman misalkan mungkin tidak dibatasi seperti itu. Karena kita bisa ekspor listrik ke PLN, maka orang-orang di negara lain ada yang punya ide membangun sistemnya adalah saya mau untung sekian per bulan. Silakan Anda desain. Misalkan gitu. Jadi perhitungan on grid itu nggak begitu sulit ya. Tapi perhitungan off grid itu menjadi sedikit lebih rumit. Maka saya mau lebih banyak bicara hari ini di off grid system. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah, ini juga saya ambil dari beberapa contoh yang sudah ada di internet ya untuk memudahkan juga. Langkah pertama dalam menentukan berapa sih solar panel yang kita butuhkan, berapa sih baterai yang kita butuhkan, kapasitas inverter berapa, charge controller berapa, itu semata-mata semua harus keluar dari apa? Dari informasi dari peralatan apa aja yang Anda pakai. Peralatan apa aja yang Anda pakai. Halo? Ya. Oh iya, saya ngasih kuliah dulu ya, ntar ya. Ya, masih. Sorry, ada dari asisten saya. Ya, jadi Anda harus tahu rumah Anda punya apa aja. Nah, ini kita contoh yang gampang yang sederhana ya. Kalau sederhana bisa, nanti insya Allah bisa yang lebih rumit. Oke, Anda harus catat semua peralatan rumah tangga yang ada di rumah. Yang pertama misalnya lampu LED. Lampu LED itu berapa watt? Satu LED-nya ini yang dianggap kita mempunyai satu lampu LED, misalkan gitu. Lalu lama operasinya tuh berapa jam? Oke, 7 jam. Jadi tinggal Anda kalikan 10 kali 7, 70. Karena ini satuannya watt, ini satuannya hour. Jadi kalau dikalikan menjadi watt hour. Watt hour itu artinya energi. Nah, ingat ya, 1.000 watt hour itu dihargai di rumah kita Rp1.400. Jadi ini 10 dikalikan 7. Kalau ada jumlahnya, ini ada jumlahnya 3. Ya udah Anda kalikan 3 kali 10 kali 7. Ini diasumsikan saya punya hanya satu lampu LED, dayanya 10, beroperasi jam 7, dari jam berapa sampai jam berapa. Gitu ya. Nggak putus ya, itu yang nyala full gitu ya, yang nyala full. Lalu yang kedua, saya punya kipas angin, Pak. Oke, dayanya berapa? 50. Baca aja di spesifikasi kipas angin, di baliknya ada 50 watt misalkan. Ini berapa lama? 10 jam. Oke, dikalikan 500 watt hour. TV dayanya berapa? 1.200. Lama operasinya berapa? 5. Berarti 600. Lalu ada laptop, mungkin laptop zaman dulu, ini dayanya gede. Laptop 200 watt, lama operasinya berapa? 5 jam. Energinya berarti 200 dikalikan jamnya, lama jamnya berapa? 1.000. Sehingga kita bisa ngelihat total energi
yang digunakan dalam satu hari itu kira-kira segini. 2170 watt hour atau 2,17 kilowatt hour. Ya. Ini berarti berapa rupiah Anda bayar listrik? Katanya. Sehari. Berapa? Berapa coba? Berapa? 3.000-an, Pak. 3.000-an ya? 2,17 dikalikan 1.400. Jadi Anda sehari bayarnya Rp3.000, Rp3.038 benar. Ya. Ya, cara ngitungnya gitu ya. Nah, apa juga informasi yang penting dari tabel ini? Tabel ini menceritakan kalau ini nyala semua dalam waktu yang bersamaan, ya. Misalkan di antar jam ini kita punya sebuah irisan bahwa pada waktu tertentu itu peralatan bisa nyala semua. Maka kita bisa jumlahkan ini 380 watt. Artinya apa? Itu adalah daya maksimum. Nah, daya maksimum itu, ini saya catat, itulah daya maksimum. Daya maksimumnya berapa? 380 watt. Nah, ini menentukan sekali. Untuk apa? Saya cerita nanti ya. Untuk apa? Oke. Maka dari tabel ini kita bisa mengatakan daya maksimumnya 380 watt. Energi ya pada satu hari penuh itu 2,17 kilowatt hour. Anda membayar Rp3.000 saat itu. Ya. Nah, ya. Ini sih sudah cukup. Informasi ini sudah cukup sampai sini. Tetapi ada orang dalam mendesain, dia memberikan faktor tambahan, yaitu dia mengasumsikan bahwa sistem ini belum dihitung rugi-ruginya atau lossesnya. Ya. Oke, biasanya orang punya asumsi lossesnya itu senilai 25% dari sini, dari energi sini. Ya. Maka dia bisa saja memberikan faktor 25% atau bisa juga kita kalikan 2,17 kilowatt hour ini dikalikan 1,25 atau 125%, ya. Sehingga untuk membuat aman gitu ya, relatif lebih secure ya, dikalikan faktor 1,2. Nah, 1,25 ya, 25-nya itu tuh dari dia mengasumsikan ada lossesnya itu dikompensasi di situ. Jadi maka energinya sebesar 2.713 kilowatt hour. Ya. Ini Anda sudah ngerti ya, Nah, sekarang ya pelan-pelan, ini saya pelan-pelan banget supaya ini jelas ya. Oke, kita udah tahu ini tadi. Kita udah tahu ini. Udah tahu dayanya, udah tahu energinya. Ya. Sekarang kita mau tahu berapa sih inverter yang dibutuhin, kapasitas inverter yang dibutuhkan. Ya, gitu ya. Berapa ya? Nah, gitu ya. Begini, sekalian ya. Nah, untuk menentukan kapasitas inverter, kita asumsikan dulu berapakah efisiensi inverter. Efisiensi itu apa? Perbandingan daya output dibagi dengan daya input. Gitu ya. Nah, asumsinya inverter kita itu 85%. Di pasaran yang bagus-bagus, yang canggih-canggih itu efisiensinya bisa 90% atau 95%. Jadi nilai ini Anda harus yakinkan melihat spesifikasi inverter yang Anda beli nanti. Berapa persen? Ada semua di spesifikasi. Dalam hitungan ini kita memasukkan 85%. Oke. Ya. Nah, daya maksimum dari punya kita tadi 380 watt. Udah.
Kita udah tahu itu. Nah, lalu ada orang yang masukkan safety factor. Safety factor itu apa sih? Safety factor itu sebuah faktor untuk jaga-jaga, ya. Bisa aja ini bagusnya kita tambahin lah 25% lah dari total daya ini. Ya, bisa aja kan? Bisa aja di sini Anda banyak saudara datang, bener nggak? Lebaran datang, tiba-tiba dia bawa banyak handphone, ngecas bareng semua. Berarti kan bisa di atas ini kan, dayanya kan, bisa 400 kan, bisa begitu kan, bener nggak? Bisa 400 Lebaran datang semua ke rumah Anda, handphone gue mau di-charger, mau di-charge, akhirnya pasang. Itu kan tidak pernah diperhitungkan, makanya dia menggunakan safety factor. Ya, 25%. Makanya sehingga 380 dikalikan safety factor-nya kita nggak 25. Anda boleh juga safety factor saya mau apa? Mau 30% ya boleh. Boleh, mau 40% juga boleh, terserah. Ya, dalam hal ini kita kasih 0,25 sehingga ada cadangan 95 watt. Nah, itu bisa buat charging handphone, buat apa lagi? Ya, macam-macam lah, yang kecil-kecil ya. Charging ya laptop misalkan, kalau laptop kayak kecil, iPad atau misalkan gitu ya. Nah, maka daya maksimumnya menjadi 380 ditambah 95. Berarti dayanya sekarang berubah karena ini belum dikasih safety, belum dikasih faktor safety tadi, ditambahin 95 jadi 475 watt. Daya Anda udah ngerti cara ngitungnya. Nah, akhirnya apa ini? Akhirnya berapakah kapasitas inverter? Nah, berarti kapasitas inverter kita ini adalah ini daya maksimum ini yang tadi kita sudah masukkan safety factor dibagi 0,85 efisiensinya. Maka nilainya 558,82 watt. Ya. Kalau ini 0,9 atau 90%, ya udah Anda bagi aja 475 dibagi dengan 0,9. Ya. Jadi kita bulatkan 560 watt. Apa tuh? Kapasitas inverter. Jadi boleh dibilang kapasitas inverter itu sebenarnya didapat dari berapakah beban puncak di rumah Anda. Nih, beban puncak ini artinya semua beban nyala pada waktu yang sama. Misalkan hanya ini doang, 50, 120, 300 itu bukan beban puncak karena 10-nya pas mati. Itu beban di luar beban puncak. Beban puncak adalah saat di mana beban Anda, peralatan listrik rumah Anda tuh nyala, hidup, beroperasi pada jam yang sama berbarengan. Itulah beban puncak di rumah Anda. Ya. Jadi kita tahu nih berapa? Inverternya 560. Ada nggak di pasaran yang segini? Susah yang ada cari segini. Ya. Mungkin yang ada 1000 watt atau 900. Ya 900 watt saya nggak tahu ada apa enggak. Intinya minimal wattnya segini. Ya, di atas itu boleh-boleh aja. Nggak apa-apa. Ya. Udah jelas belum di sini inverter? Cukup jelas. Jelas ya, gampang kan ya? Tapi yang lain udah jelas? Ya, sudah saya anggap jelas. Jadi safety factor itu fleksibel. Tergantung perancangnya, pendesainnya, sistem itu. Mau 0,25, 0,4 terserah. Bebas. Ya. Nah, saudara sekalian ya, pada sistem off-grid atau listrik tanpa PLN, itu dikenal hanya 3 level tegangan. Ini saya salah. 12 volt, atau 24 volt, atau 48 volt. Ini kurang, salah nih 48. Nah, kok bisa gitu Pak? Ya, bisa begitu. Ya, jadi ini menyangkut masalah berapa besar beban atau daya yang akan dipikul oleh sistem off-grid Anda. Pada umumnya, ya,
Semakin kecil tegangan, maka kapasitas dayanya juga kecil. Jadi kalau saya mau membangun sistem yang besarnya cuma 1 kW sampai 2 kW, pakai tegangan 44, pakai tegangan yang 24 volt. Tapi bila dayanya berkisar 3 sampai 5 kW, pakai 48 volt. Bahkan ada lagi yang lebih gede, tapi jarang banget dipakai ya. Yang 6 sampai 10 kW 120 volt, tapi ini jarang sekali pakai. Yang ini antara 24 dan 48 atau 12, yang lebih kecil lagi. Dalam skala ratusan watt aja. Ya. Jadi voltnya kecil, ya berarti daya yang akan ditanggung itu juga kecil. Voltnya besar, maka daya yang mau ditanggung itu relatif besar. Nah, sudah saya katakan tadi, ya, inverter 560 watt itu hampir nggak ada di pasaran. Yang paling rendah sekarang mungkin 1000 watt. Ya udah, Anda pasang aja, dibeli 1000 watt. Nggak apa-apa, selama di atas ini. Kalau 500 watt, jangan. Takutnya nanti ketika bebannya besar, inverter Anda mati. Tidak. Karena ada batas arus di situ. Semakin besar dayanya, maka arusnya juga makin besar. Ya. Nah, tegangannya berapa berarti? Karena ini cuma 1000 watt, maka kita pakai yang 24 volt. Jadi kita udah punya dua output dari data ini. Pertama, inverternya 1000 watt dan sistem tegangan yang bekerja di situ 24 volt. Nah, maksudnya begini. Maksudnya begini ya, saudara sekalian ya. Jadi rumah kita ini nanti, ini yang nggak pakai PLN ya, ini off grid. Inverternya berapa tadi? Dengan beban itu 1000 watt. Tegangan di sini itu 24 volt maksudnya. Nih, ini kan baterai terhubung, pokoknya ini tegangannya 24 volt. Oke? Kalau ini makin besar, berarti beban kita juga makin besar. Kalau ini makin besar lagi tegangannya, berarti beban kita ini lebih besar lagi. Nah, udah jelas ya? Jelas lah, pelan-pelan kok ini jelasinnya. Nah, oke, jadi kita udah punya kata kunci di sini. Ini penting sekali. Nah, ini kita pegang. Oke. Nah, baterai. Baterai, saudara sekalian ya, baterai. Kalau Anda bayangkan baterai, mana baterai? Ini ada baterai. Nah, baterai satu. Ini gambar baterai. Saya gedein aja ya. Baterai ini, ketika Anda beli baterai ini, beli baterai yang untuk solar panel, bukan untuk mobil. Karena mobil dan solar panel itu berbeda. Mobil itu hanya digunakan saat discharge, hanya butuh discharge yang besar. Jadi ketika Anda pertama kali turn on mobil Anda, itu langsung banyak sekali arus yang diambil dari baterai Anda untuk menggerakkan mesin Anda. Ya. Motornya itu butuh yang gede, gitu ya. Membutuhkan itu. Nah, itu tarikan awal itu besar sekali. Ya. Lalu setelah mobil itu jalan, baterai diisi dengan sangat kecil sekali. Jadi udah langsung stabil gitu. Karena semua sudah bergerak berdasarkan bahan bakar. Ini kita bicara bukan mobil listrik, bicara mobil konvensional, internal combustion engine ya. Anda nggak boleh beli baterai mobil untuk solar panel. Karena solar panel itu charge discharge-nya itu bisa tinggi. Karena baterai dipakai untuk listrik, untuk digunakan di rumah Anda, bebannya kan ada. Lalu matahari juga ngecas terus. Jadi ngecas, discharge, ngecas, discharge. Kalau baterai mobil enggak, discharge segede, satu charging. Makanya nggak boleh, ya bukan nggak boleh. Enggak bagus, rugi maksudnya gitu. Ya boleh jalan, bisa nggak Pak solar panel pakai baterai mobil? Bisa, saya bilang gitu aja. Tapi bukan pada tempatnya, ya, karena berbeda karakteristiknya. Nah, ketika Anda beli baterai ini, itu ada dua parameter yang penting. Yang pertama adalah tegangan. Baterai itu tegangannya berapa? Ada yang 6 volt, ada yang 12 volt, bahkan ada yang lebih besar lagi. Satu baterai ya. Lalu ada AH-nya. AH, ampere hour.
Ampere hour berarti apa? Ampere hour berarti ada ampere, ada hour. Berarti ada arus yang bisa keluar atau discharge dari baterai itu dengan nilai tertentu dan lamanya berapa lama. Ya. Oke, kita nggak usah bahas itu dulu terlalu jauh ya. Oke, nah jadi kita beli baterai yang mau berapa volt. Tadi sistem kita baterainya berapa volt? 24 ya. Akhirnya di pasaran tuh ada yang 6 volt, ada yang 12 volt. Ada juga mungkin 24, tapi saya lebih sering nemu yang untuk yang standar itu 6 atau 12 volt. Oke, kita beli baterai yang 12 volt. Udah. Ya, kita beli baterai yang 12 volt. AH-nya berapa? Nah, AH-nya kita belum tahu. AH-nya kita belum tahu. Ya, lihat itu. Nah, terus kalian, tipenya apa? Nah, kalau tipe lead acid atau apa namanya asam timbal ya, atau yang umum yang digunakan di pasaran ya, ada bentuknya gel, ada bentuknya seperti apa namanya yang cair gitu ya, macam-macam sih apa namanya medianya ya, ada yang gel, ada yang juga yang diisi ulang gitu ya. Atau kita sebut dengan gel itu baterai kering ya. Nah, kita pilih lead acid. Kenapa nggak lithium baterai? Karena lithium baterai mahal. Itu aja saya mikirnya itu aja. Tapi kalau memang Anda punya duit banyak ya itu pakai lithium juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, saudara sekalian, kita harus menentukan berapa sih kapasitas baterainya. Ya. Nah, tadi kita udah tahu. Apa udah tahu? Tadi kita sudah tahu bahwa apa nih tadi ini? Tegangan kita 24 volt. Ya. Lalu apa lagi? Daya energi kita berapa? Nah, ini ingat nih, ini ada energi ya. Energi yang dibutuhkan dalam satu hari 270 watt hour. Nah, ya. Maka energi itu kan satuannya Pak. Energi itu apa? Energi itu joule. Ya, joule itu apa? Joule itu watt dikalikan hour. Benar nggak? Watt itu apa? Watt itu adalah V, volt kali arus kali ampere, kali waktunya, jamnya. Maka untuk mengetahui berapa kapasitas baterainya, kita bagi saja tadi energi yang dibutuhkan dalam satu hari, satuannya tadi apa? Watt hour. Ya, watt hour. Atau 1 joule. Nah, atau joule, watt hour itu atau joule. Maka watt hour tadi dibagi dengan 12 volt, watt dibagi volt apa? Ampere, gitu ya. Maka kita akan mendapatkan baterai yang kita butuhkan ini 90 Ah. Ya, 90 Ah. Ya, 90 Ah ya. 90 ampere hour. Nah, catat dulu. Nah, cuma masih ada yang perlu dihitung. Ya, nggak cukup gitu aja. Kenapa? Nah, ini kenapanya. Ya, kenapa? Nah, di dalam baterai itu ada istilah DOD, deep of discharge, atau lawannya SOC, state of charge. Apa itu? Nah, ini kita kalau Anda lagi megang gelas ya, gelas penuh dan gelas kosong. Artinya gelas penuh dan gelas kosong. Kalau gelasnya airnya setengah, maka saya sebut itu DOD-nya 50%, SOC-nya 50%. Kalau memang cairannya pas di tengah-tengah gelas kosong itu. Ada gelas, ada setengah air, airnya pas di tengah-tengah itu, maka saya bilang itu DOD-nya, depth of discharge-nya itu 50% dan SOC-nya, state of charge-nya itu 50%. Tapi kalau air minum gelas itu penuh dengan air, maka saya bilang itu DOD-nya 100%. Ngerti nggak?
atau SOC-nya, kalau gelasnya penuh, SOC-nya 100%, kebaliknya, maka DOD-nya 0%. Tapi kalau gelas itu kosong, saya minum semua isinya, maka DOD-nya 100%, SOC-nya 0. Nah, bagaimana untuk melihatnya? Dalam ketentuannya, baterai seperti ini, baterai lead acid ini sudah ditentukan dalam pabriknya DOD-nya 50%. Artinya apa? Artinya baterai ini sebaiknya digunakan, ya, dihabiskan isinya, di discharge itu 50% saja. Jangan sampai kosong. Ya, jangan sampai kosong. Gitu. Jadi misalkan saya punya ini bukan iklan ya. Oke, gelas ini. Gelas ini, maka gelas ini ya. Maka kalau ini 100% SOC-nya, kalau saya habisi minum saya segini, maka 0% SOC-nya atau DOD-nya 100%. Maka kalau sampai di sini aja itu 50%. Nah, sisa ini nih bisa diambil. Kalau ini jangan. Kenapa jangan? Karena memang karakteristik materialnya. Semakin dia dikuras atau Anda ya, yang gampang gini deh, paling gampang ya bahasa umumnya ya. Anda lihat ketika charging, ketika Anda lihat prosentase di handphone Anda, itu sebenarnya bentuk indikator aja. Jadi jangan sampai baterai Anda itu sampai 50%. Nah, karena baterai-baterai di rumah kita itu pakai lithium ion, ya, maka sebenarnya 80% itu udah maksimal, Anda udah harus charge lagi. Karena kalau lithium baterai itu 80%, ya. Ya. Halo. Oh, sebentar. Kalau DOD lithium baterai sampai 80%. Jadi dia bisa lebih dalam lagi ya. Jadi sisanya 20% masih boleh kalau lithium ion. Tapi kalau lead acid itu 50%. Ya. Ya, sebenarnya itu diambil, jadi indikator baterai 50% itu diambil dari tingkat tegangan yang sisa yang tinggal di situ, kemudian dibuat semacam perhitungan, lalu muncullah angka prosentase itu. Sebenarnya prosentase yang Anda lihat di laptop, prosentase yang Anda lihat di handphone Anda, itulah representasi tegangan yang ada di baterai Anda saat tidak terhubung dengan PLN atau tidak saat dicas gitu ya. Ya. Nah, artinya kalau kita pakai baterai lead acid gini, kalau memang nanti ada indikatornya, baterai saya tinggal 50%, ya udah itu berhenti. Gitu. Jangan sampai dipaksa. Karena otomatis ketika dipaksa itu kenapa coba? Karena ketika dipaksa dalam arti apa? Arusnya makin banyak, maka makin panas mengakibatkan materialnya cepat apa? Ya cepat rusak, gitu ya. Kan gitu cara nyambung logikanya, gitu ya. Tapi kalau lithium baterai DOD-nya bisa 80%, artinya dia bisa dihabisi sampai 80%. Ya. Tapi ya konsekuensinya lithium baterai masih lebih mahal. Oke. Nah, makanya itu saudara sekalian ya, untuk mendapatkan kapasitas yang paling pas ya, untuk mengantisipasi agar kita mendapatkan kapasitas yang lebih tepat, maka kita lihat ini, maka kita bisa lihat 90 AH tadi dibagi dengan ini 0,5 nilai DOD-nya dikali dengan 0,85. 0,85 itu kita anggap asumsi daripada efisiensi baterai. Ya nanti Anda lihat ya di spesifikasi apakah baterai Anda 90%. Ya, ini kira-kira aja. Oke, dalam kasus ini dikira-kira 0,85. Ya, maka kita bisa lihat bahwa baterai yang kita butuhkan enggak jadi 90 lagi, tetapi menjadi 220
12 Ah. 212 Ah. Bisa nggak sih Pak sebenarnya saya pakai 90? Bisa. Ya, ini sebenarnya adalah ekstra atau kehati-hatian aja. Kenapa? Karena 90 Ah sama 212 Ah itu nanti biayanya nambah. Nanti yang saya konsekuensinya adalah adanya peningkatan biaya. Ya, nah wajar lah kalau kapasitasnya meningkat, pasti Anda akan bayar lebih banyak kan gitu. Oke. Masih berhubungan dengan baterai. Nah, di sistem solar panel ini ya, di sistem solar panel ini ada yang namanya apa namanya? Day autonomy. Ya. Atau hari di mana sistem kita itu tidak mendapatkan sinar matahari. Ya, makanya itu sistem itu hanya berjalan dengan baterai saja. Ya, kalau Anda lihat di sini. Jadi otonomi adalah sebuah keadaan di mana sistem ini, listrik ini, rumah ini tetap bisa beroperasi tanpa ada matahari. Karena sudah banyak disimpan di baterai. Nah, kita mengasumsikan sistem kita ini bisa bertahan 2 hari tanpa ada matahari. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Saya mau 3 hari, Pak. Boleh. Tapi kan Anda modal jadi gede nanti. Oh, saya mau 1 hari aja, Pak. Boleh juga 1 hari. Tinggal Anda ngelihat aja di daerah Anda tuh matahari ada terus nggak? Kalau ada terus panjang tahun ya udah, nggak usah pakai otonomi ini. Saya nggak usah Pak, ya udah nggak apa-apa juga. Nah dalam hal ini kita asumsikan 2 hari. Artinya apa? Bahwa kapasitas baterai menjadi 424 Ah, tinggal 212 dikalikan 2 hari, jadi 424 Ah. Ya. Artinya apa? Kos Anda lebih mahal. Artinya apa? Rumah Anda lebih mantap. Nggak ada ketakutan matahari kurang atau matahari lagi ogah terbit misalkan atau ditutupi awan mendung 2 hari. Hari ketiga baru sistem ini mati. Kalau memang hari ketiga masih gelap juga. Tapi susah kalau di Indonesia. Tapi kalau di daerah agak subtropikal mungkin bisa ya. Kalau musim salju misalkan. Nah, itu bisa. Nah, kalau di Indonesia ini nggak usah. Ya, hampir matahari ada sepanjang tahun. Oke, ada pertanyaan nggak di sini sebelum itu? Nah, pada nyimak nggak ini? Jangan udah pada tidur. Atau Nyimak, Pak. nyimak. Udah jelas belum? Nanti Excelnya saya kasih Anda kok. Tenang aja. Nanti Anda nyimak dulu aja. Kalau belajarnya nanti bisa Anda mainkan sendiri. Ya. Oke, Pak. Jadi kita membutuhkan 424 Ah. Nah, jadi bagaimana dong realnya? Nah, kita kembali ke dunia real. Ini kan tadi masih hitungan-hitungan. Yang dunia realnya, di pasaran itu baterai lead acid terteranya 12 volt. Ada juga yang 6 volt tadi saya bilang. Saya pernah pakai yang 6 volt, saya pernah pakai yang 12 volt. Ya. Tapi rata-rata itu 12 volt. Oke, apalagi pada kenyataannya Pak, AH-nya itu macam-macam. Ada yang 40 AH satu baterai, ada yang 100 AH satu baterai, ada yang 150 AH satu baterai, ada yang 200 AH satu baterai. Saya pernah punya di rumah saya 6 volt 200 AH. Ada. Ya. Jadi kita mau pakai yang mana nih? Nah, jadi kebutuhan kita kan 424 AH salah ketiknya. 424 AH. Nah, tadi salah ketik nih, kita betulin dulu 424. Nah. 424 AH.
Nah, ini sebenarnya bisa kita bulatkan ke atas atau ke bawah. Oke, kita bilang aja kebutuhan kita 400 AH, Pak. Jadi angkanya enak gitu. Tapi kalau 400 AH ada kemungkinan kan berarti berdasarkan hitung-hitungan kita ini bakal ada yang kurang pasti. Ya kan? Kurangnya 24 AH misalkan gitu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Atau kita naikin ke 500 biar bulat maksudnya. Ya boleh juga. Berarti Anda akan ngeluarin lagi dana sedikit lagi untuk mencapai 500 AH. Ya. Nah, akhirnya ini kita sepakat nih. Kita mau sepakat ambil yang 400 AH. Karena kurangnya dikit daripada naik ke atas, lebih baik saya kurangin 400 AH. Toh masih beda-beda dikit lah. Ya, nggak apa-apa. Dalam sistem tuh desain kompromi itu wajar. Ya. Nah, akhirnya kita beli baterai yang spesifikasinya satu baterai ini adalah 12 volt 200 Ah. Apa? 12 volt 200 Ah. Ini spesifikasi baterai yang kita pilih. Ini adalah baterai yang kita pilih. Udah saya kasih kuning-kuning. Padahal kebutuhan kita berapa? 24 volt 400 Ah. Ngerti nggak? Ya. Oke, jadi ini kita buat aja. Jadi satu baterai ini saya katakan tadi berapa? 12 volt berapa? 200 Ah. 200 Ah. Nah, oke. Nah, hanya kecil. Ini nggak boleh gede ya, hanya itu kecil, hanya besar ya. Bagaimana supaya menjadi 24 volt 400 Ah? Kita tahu dalam baterai itu kalau di seri apa yang naik? Tegangannya atau arusnya? Tegangan. Kalau di seri tegangannya yang naik, arusnya tetap. Oke, jadi saya tinggal, gimana caranya? Berarti saya butuh satu baterai lagi ya, bener nggak? Untuk mencapai 24 volt, bener nggak? Karena ini berapa? 12 volt kan? Halo? Ya Pak, betul. Nah, oke, jadi kita butuh dua. Agar mencapai 24 berarti di seri. Nah, kalau seri pura-puranya di sini adalah yang negatif. Kita gambarnya. So, nah, ini kita misalkan ini yang negatif. Mana caranya? Nah, oke. Ya, ini yang kok di situ sih larinya? Kenapa nggak bisa sini? Oke, ini yang negatif. Aku yang kegambar di sini sih. Gimana nih? Aduh, kacau nih komputer. Oke, sebentar ya. Ini gambarnya ada yang masalah. Oke. Gimana ya? Mungkin di gambar annotate Zoom aja Pak. Apa? Di annotate Zoom aja Pak. Di Zoom aja ya? Di Zoom gimana sih maksudnya? Di option di atas itu ada annotate Pak. Mana? Coba kasih tahu saya gimana? Di screen Zoom-nya Bapak ada annotate. Di screen Zoom ada Annotate. itu. Oh, di sini. Ini ya. Oh iya, oke. Sorry. Makasih banyak. Ini yang positif, ini yang negatif, ini yang positif. Aduh, gimana? Kenapa nggak bisa sekarang? Oke, ini yang positif. Kenapa nggak mau dia? Kurang keren ini. Oh, ini yang positif ya, gitu ya. Jadi gimana menghubungkannya? Positif ketemu dengan yang negatif, ke sini ya. Benar nggak? Ini ketemu yang negatif, ketemu yang positif. Benar nggak? Ya. Iya. Oke.
Ya. Positif ketemu negatif, negatif ketemu positif. Ini kan positif ya, positif ketemu negatif, positifnya ketemu negatif. Jadi ini plusnya, ini negatifnya gitu ya. Oke. Lalu untuk dapetin 200 AH gimana caranya? Kita kan butuh 400 AH. Maka gimana? Maka saya punya dibuat saya 2 lagi. Nah, kita butuh 2 lagi untuk gitu ya. Nah, oke. Karena ini menjadi berapa? Ini menjadi 24 volt 200 AH ini ya. Benar nggak? Oke. Anotet lagi ya. Oke, ini pun juga begitu. Ini kita hubungkan ke yang positif, negatif ke yang positif. Nah ini jadi berapa? Ini jadi 12 volt 200 AH. Makanya ya ini jadi, nah sebentar saya rubah dulu caranya supaya tidak gitu. Jadi ini totalnya berapa sekarang yang ini? Ini kan satu buahnya 12 volt 200 AH. Kalau dua ini di seri jadi 24 volt. Berapa AH? 200 AH. Ini jadi 24 volt. Ya. Berapa AH? 200 AH. AH-nya kecil nih, AH-nya kecil. Oke, maka gimana caranya untuk mendapatkan menjadi 24 volt 400 AH? Gimana? Di paralel, oke? Di paralel. Paralel gimana? Kalau paralel positif ketemu positif. Jadi ini ketemu sama ini. Jadi ketemu sama sini. Nah ini, itu ya. Ini. Nah ini. Jadi ini jadi berapa di sini di ujung ini? 24 volt 400 AH. Oke, udah jelas belum? Jelas, Pak. Oke, gampang ya, gampang banget ya. Nah, ini baru sistem kita keren, bagus. Nanti ada gambar yang bagus saja ya. Intinya begitu. Ya. Nah, di ujian saya bisa nanya, gimana kalau baterai ini hanya saya tambah lagi? Atau misalkan saya di ujian saya tanya nanti, gimana kalau pakai sistem 12 volt nggak jadi 24 volt? Boleh nggak? Boleh aja. Nah, jadi artinya makanya cara gini nggak usah dihafal, pakai logika aja. Kadang-kadang saya juga, oh ya salah gitu. Ya tapi wajar orang nggak pernah ngapalin, cuma kita step by stepnya ngerti gitu ya. Nah, udah jelas ya, berarti Anda udah mampu mendesain sistem PV sampai dengan, aku gambarnya ikut, ya udah, ini saya hapus aja ya, karena ngikut-ngikut nih. Aduh. Di annotate-nya Kak, dihapusnya. Oh, gimana caranya? Ini ya? Di interface Zoom-nya. Interface Zoom-nya. Annotate gitu? Ya, di annotate ya? Ada clear. Ini ya, clear all drawing. Ah ya. Oke, makasih banyak. Maklum jarang pakai annotate gitu. Nah, jadi Anda udah bisa, canggih Anda nih, udah bisa nentuin bebannya bagaimana, inverter udah tahu caranya bagaimana, baterainya udah bisa. Yang penting ini baterai sama inverter. Udah ya? Oke. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan berapa panel surya yang kita butuhkan? Nah, panel surya dibutuhkan dari langkah pertama adalah kita ingin tahu beban energi kita berapa, kapasitas energi, kapasitas jumlah energi kita berapa. Tadi udah dicatat bahwa oh ini salah nih, ini pakai kelebihan ini. Enggak, ini enggak salah, cuma kebanyakan nolnya. Ya, nggak usah pakai ya.
bahwa kita butuhnya 2.713 watt hour. Ya, tadi udah dihitung kan, kalikan faktor rugi-rugi 26%. Oke, dah. Berarti Anda bayangkan, kita membutuhkan energi sekian WH. Nah, lalu kita harus tahu berapa lama matahari bersinar. Berapa lama matahari bersinar, saya tanya kepada Anda. Di Jakarta, atau di Depok. Hah? Berapa lama? Kurang lebih 11-12 jam. Nah, itu benar 11. Kenapa saya tulisnya 4? Kenapa? Pernah saya kasih tahu kan? Peak sun hour-nya. Jadi 4 jam itu asumsinya matahari mampu bersinar dengan terang benderang, ya kan? Seperti jam 1 siang terangnya atau 1000 watt per meter persegi dalam waktu 4 jam. Nah, itu waktu yang kita hitung, bukan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Karena kalau gitu kan ada yang redup, terang, redup, hilang. Nah, gitu. Jadi kita hanya mengatakan 4 jam. Seorang desainer harus sedikit pesimis. Jadi jangan pakai, oh Pak, saya desainer yang optimis, 6 jam misalkan. Boleh, tapi nanti Anda akan dikomplain sama yang punya rumah. Anda terlalu optimis nih, hitung-hitung energinya. Jadi seorang desainer patutnya agak pesimistis, yang 4 jam aja lah. Ini data ini sebenarnya ada di berbagai macam literatur atau enggak hasil pengalaman di daerah itu, atau Anda cek di Google, Jakarta berapa peak sun hour-nya? Ya 4,1 atau 4,3 mungkin orang nyebutnya. Oke, 4 jam aja lah. Jadi matahari kita bersinar 4 jam saat terang benderang, yaitu jam 11, jam 12, jam 1, dan jam 2. Dah itu. Yang lainnya enggak kita anggap. Itu tetap bersinar, tapi enggak begitu kita anggap ya. Ya, maka karena ini watt, ini hour, ini kita bagi aja. Di 2.713 watt hour dibagi 4 hour tinggal watt kan. Berarti kita butuh panel surya berkapasitas 678,25 watt. Cuma di pasaran nggak ada yang satu panelnya itu 678 watt. Yang ada di pasaran 200 WP. Anda udah tahu WP ya. 200 watt peak atau 330 watt peak atau 500 watt peak. Jadi gimana? Oke, Pak Eko, kita beli aja lah yang 330 aja lah. Ya udah, yang ada di pasaran segini, maka Anda tinggal bagi aja 678 dibagi 330, hasilnya 2 buah. Ya 2 buah ini bisa Anda jadiin 2 panel boleh, 600 tapi, atau mau ada 3 panel juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kalau lebih itu masih nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Ya. Ini bisa 2, bisa 3. Jadi ada 2 buah panel surya kapasitasnya 330 WP. Di pasaran ada. Gitu. Jadi Anda udah tahu lagi nih, oh jumlah panel suryanya segitu, 2 buah atau 3 buah, terserah. Ya. Lalu tinggal satu komponen lagi yang Anda belum tahu, charge controller. Berapa nih kapasitasnya? Charge controller itu kapasitasnya tergantung dari, ya, karena tadi ingat ya, charge control itu kan dihubungkan ke tegangan baterai. Tegangan baterai itu tadi berapa? 24 volt. Maka udah kita kunci itu 24 voltnya. Tegangan baterai kita ada 24 volt. Maka bisa aja kita katakan ini adalah daya maksimum tadi yang kita dapat dari perhitungan tadi di sana, ya. Daya maksimum, maka ampernya, ini ampernya. Ampere gimana ngitungnya? Udah tadi 474, ya 474 dibagi dengan 24 volt. Berapa ampere? Coba hitung berapa tuh? Coba hitung. 474 dibagi 24.
Ya, hitung berapa? Empat tujuh empat dibagi 24 ya, Bu. Ampere. 19,75. 19,75 75. ampere. Atau bisa juga Anda menghitung ini ampere dari total watt di sini. Bisa. Bisa juga begitu. Dari solar panel tadi yang jumlahnya 3 buah. Ya. 875,25 dibagi 24 volt. Hasilnya 28. Ya. Atau dari 330 kali 2 berapa? Tadi kan kita butuhnya 2. 330 kali 2 660. 660 dibagi 24. 27,5 ampere. Jadi kita bisa beli charge controller ya dengan spesifikasi begini. Mbak, saya beli charge controller yang 24 volt. Ampernya antara segini. Anda mau bilang antara 28 sampai 20 ampere. Ada nggak? Ada dia. Merek macam-macam ada. Singkohnya udah ngasih ini buat lo. Bayar gitu aja ya. Jadi hanya itu yang membatasi karena tegangannya dari kunci tadi sistem ke 24 volt ampernya bisa pakai yang dari ngitung dari PV atau dari tadi daya kita satu hari itu peaknya berapa. Oke? Oke, udah jelas belum? Ada pertanyaan? Nanti saya kasih ini filenya ke Anda ya. Bisa Anda mainkan sendiri. Ada pertanyaan? Udah jelas? Cukup jelas, Pak. Udah jelas ya. Oke, oh ya. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Ada pertanyaan dulu tidak? Saya mau tambahin informasi sedikit. Saya tadi dapat dari website bagusnya. Jadi sudah sekalian ya, ini tambahan informasi. Saya ambil dari sebuah website India. Nggak apa, India saudara kita juga, maksudnya sama-sama orang Asia. Jadi di pasaran saudara sekalian itu ada 2 tipe charge controller. Ada yang MPPT, Maximum Power Point Tracker. Ada yang pakai PWN, Pulse Width Modulation. Apa bedanya? Nah, lihat dari bahasa Inggrisnya, Maximum Power MPPT, Maximum Power Point Tracker. Ya benar nggak singkatannya? Saya nggak tahu apa singkatannya. MPPT, Maximum Power Point Tracker atau Maximum Power Point Tracking. Jadi gini, kalau Anda pakai yang PWM, ya saya nggak mau ceritakan terlalu detail ya di power electronics. Tapi begini ya, apa bedanya sih Pak dua itu? Nah gini, kalau kita punya solar panel, spesifikasinya gini, 100 watt, 12 volt, ya gitu ya, 12 volt gitu ya. Ya, lalu kemudian Lalu kemudian di spesifikasinya ternyata juga tertera bahwa tegangan di solar panel itu ada 3. Pernah saya sampaikan ya. Ada VOC, voltage open circuit. Ada VMP, voltage maximum power. Ada juga ada VOC, ada VMP. Nah, 2 bukan 3, 2. Ya. Tegangan open circuit dan tegangan maksimum power. Ya. Nah, kalau kita lihat ini, ya, diasumsikan bahwa
solar panel itu 100 watt, ya. Tetapi tegangan yang bekerja itu 17 volt. Jadi kita bisa anggap 12 volt ini ada tegangan maksimum power dengan tegangan 17 voltnya maksimum tegangan open circuit. Jadi tegangan open circuit itu lebih tinggi daripada tegangan maksimum power. Ya. Nah, kita asumsikan dia bekerja pada saat VOC. VOC pada saat itu sebenarnya harusnya itu kecil sekali, boleh dikatakan 0. Tapi dalam perhitungan ini, ya kita bisa melihat bahwa yang digunakan 17 volt. Mengantisipasi aja sebenarnya, oke ya, tinggi tegangannya. Maka kita akan mendapatkan ampere 5,8 ampere. 100 dibagi 17. Nah, pada kenyataannya sistem baterai di sini adalah sistem 12 volt. Maka sistem yang menggunakan PWM, ya, dia akan menerima saja, ya, besarnya arus. Mohon maaf, Pak. Ini seharusnya ada screen atau tidak ya, Pak? Oh, ini belum di-share ya? Belum, Pak. Aduh, salah berarti. Aduh, sorry. Aduh, sorry. Ada, betul. Berarti Anda menyimak ya. sorry. Nih. Udah belum? Udah kelihatan belum? Aduh, mohon maaf. Sudah, Ngomong sudah, sendiri Pak. saya. Oke, nggak apa-apa. Nah, saudara sekalian, coba kita gedein dulu ya. Nah, di sini kita punya sistem ya. Ada panel surya, ada charge controller, ada apa ini? Ini ada inverter, ya. Ini baterai, ya. Ini beban rumah kita, ya. Beban rumah kita, inverter, baterai, charge controller, solar panel. Nah, coba Anda lihat di sini ya. Di sini kapasitas solar panel adalah berapa watt? 100 watt. Ya. Nah, 100 watt solar panel. Dan ini 17 apa? Ini adalah 17 tegangan VOC atau tegangan open circuit dari solar panel ini. Sehingga kita mendapatkan besarnya arus 5,8 ampere. Ya. Didapat dari 100 dibagi 17. Nah, kalau kita menggunakan sistem PWM, ya orang menyebutnya ini PWM itu sebuah teknik dalam power electronics, ya, yang digunakan untuk agar charge controller itu bekerja, ya. Tetapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tracker atau tidak mempunyai kemampuan untuk melacak dayanya itu maksimum itu berapa. Oke, mudahnya begini ya. Ketika kita udah tahu 5,8 ampere di sini, ya. Lalu ketika disambungkan ke charge controller ini tegangannya 12 volt. Ingat nih, 12 volt. Dalam kasus ini 12 volt. Maka bisa Anda lihat bahwa daya yang keluar itu adalah 12 volt dikalikan 5,8. 5,8 itu dapat di mana? Dari ampere ini. Sehingga dayanya cuma 70,5. Bisa Anda bayangkan, sebenarnya kita bisa dapat 100 watt atau sekitar itu, tapi kita cuma dapat 70,5 watt. Artinya ada sesuatu yang ada nilai yang tidak maksimal di situ. Karena harusnya bisa 100, kok dapatnya cuma 75 watt. Nah, lalu kita ganti dengan sistem MPPT, Maximum Power Point Tracking atau Maximum Power Point Tracker. Kenapa ada kata-kata tracker? Karena sistem ini, alat ini dilengkapi dengan sebuah algoritma tertentu yang disematkan di dalam rangkaian power elektronis yang ada di situ sehingga dia bisa mendapatkan daya yang lebih besar. Nah, contohnya ini tadi. Kita udah tahu tadi ini ampere 5,8 ampere. Nah, tegangan yang bekerja di sistem ini kan 12. Nah, kenapa ini bisa 8? Karena tadi dia bisa melacak berapa daya yang harusnya bisa maksimum.
Nah, akhirnya dia punya kemampuan untuk melakukan sebuah iterasi, ya bisa di dalam teori kontrol ada yang pakai metode hill climbing. Hill climbing adalah sebuah metode untuk menentukan, untuk mendapatkan nilai maksimum di sebuah kurva. Kenapa kurva? Karena kalau Anda pernah masih ingat pelajaran dari saya, kurva VI, ya kurva VI, hubungan antara arus dan tegangan itu kalau dibentuk bentuk kurva P-nya, maka dia membentuk sebuah kurva. Nah, metode hill climbing digunakan untuk menentukan kapan ini bisa maksimum. Nah, akhirnya tegangannya bisa 12, tapi ampernya bisa ditingkatkan yang tadinya hanya 5,8 menjadi 8 ampere. Dan hasilnya adalah 96 watt. Maksimumnya sebenarnya 100, tapi nggak apa-apa. Emang kita alat ini bisa mencapai 96 watt. Artinya apa? Udah di sekitaran 100 watt. Nah, makanya itu orang pada mencari produk charge controller yang menggunakan teknik MPPT. Ya harganya lebih mahal karena ada komponen elektronik yang digunakan di alat itu yang tidak terdapat di PWM, gitu ya. Jadi nanti Anda di lapangan ditanya, Anda mau beli charge controller yang apa? Yang PWM atau yang biasa-biasa atau yang pakai MPPT? MPPT. Ya, gitu. Mahal sedikit tapi energi yang didapat akan lebih besar. Oke? Terima kasih. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Pak. Udah ya, udah terlalu gampang ya. Jadi Anda nanti saya kasih Excel-nya, saya kasih PPT-nya. Mungkin dengan Excel itu Anda bisa kotak-kotak sendiri ya. Oh ini kalau saya rubah gimana? Kalau saya rubah gimana? Asumsinya saya rubah dan gimana? Atau tabel tadi pemakaian daya dan energinya itu kita rubah, kita tambah lagi lampunya. Anda bisa exercise. Tapi kalau untuk sistem yang jauh lebih besar, ya tentu sudah banyak software. Tapi software itu kan sebenarnya tools, alat bantu. Anda tahu prinsip kerjanya, yang penting di situ aja. Ya, prinsip kerja. Oh ini sebenarnya logiknya. Gitu. Baik. Bila sudah tidak ada pertanyaan, ini benar nih nggak ada pertanyaan nih. Hah? Udah cukup? Ya udah, kalau udah cukup. Kalau udah cukup, jangan dipaksa. Nanti ya. Oke, bila tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Ini kemungkinan besar akan muncul di ujian, di UTS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.